Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjawab pertanyaan saudara kita sangat-sangat penting ya. Dan ada beberapa pertanyaan saudaraku yang diajukan, tetapi saya angkat dulu pertanyaan saudara kita ini, yang lainnya tunggu-tunggu konten tutorial saya selanjutnya. Mudah-mudahan ada perubahan-perubahan apa yang saudara inginkan, apa yang saudara cita-citakan selama saudara mendirikan gedung rumah walet. Jadi ini saudaraku, ada lagi saya catatkan biar dulu ya, saya ngonten saudaraku selalu catat ya, selalu saya mencatat. Tetapi oke, saya akan jelaskan lagi pertanyaan saudara kita ini. Ini nama channel saudara kita ini Yuma Yubah ya. Jadi saudara kita ini atas nama channelnya Yuma Yubah, enggak tahu apa dia nama betulnya atau nama channel. Saudara kita ini dia menanyakan mengenai adanya gedungnya. Dia menanyakan mengenai adanya perkembangan populasi di dalam ruangan RBW. Yang mana itu yang saya katakan populasi, karena di sini saudara ya, ini saudaraku ya, saya sudah catat ya. Karena kalau saya tidak catat saudaraku biasa lebih sempurna lagi kalau saya catat ya, supaya saudara itu bisa memahami. Bos, izin tanya, di RBW saya ada sarang 21 biji ya, 21 biji, 21 buah, 21 keping ya, sama. Yang jelasnya 21 sarang. Nah, ada sarang 21 sudah 3 kali terbang. Nah, terus maksudnya itu di sini saudaraku, dia mengatakan maksudnya 3 generasi. Nah, berarti penerus. Nah, ini 21 sarang ya. Kalau semua lolos kanakannya saudaraku dalam satu sarang itu 2 kanakan jantan betina. Ya, apalagi kalau saudara menggabungkan telur, kan biasa itu memindahkan telur biasa 3 kanakan di situ. Ya oke lah, kita ambil yang alaminya. Bahasa alami itulah satu pasang jantan betina berarti 2 telur. Kalau lolos semua 21 kali 2 berarti 42 kanakan jadi ya, apabila ini telur sudah menetas ya. Nah, terus saudaraku, mungkin saudara mengatakan, bertanya ya, ini bos, kan di sini panggil bos ya. Nah, bukan lagi guru, bukan lagi abang dan master. Di sini saudara kita mengatakan 21 sarang ya. RB saya ada 21 sarang, sudah 3 kali generasi, sudah 3 kali terbang kanakannya. Jadi ini kalau sudah 3 kali terbang saudaraku, berarti sudah menjenjangi, sudah lama gedungnya. Karena saudara tahu ya, cara mendeteksi dalam satu generasi, istilahnya satu terbang kanakan itu umurnya walet itu mulai dari dia bikin polesan sampai jadi sarang ya, bertahap sampai dia bertelur dan bertelur di ngerami. Nah, terus setelah di ngerami dia jadi kanakan, pecah ya, pecah jadi itu telur, pecah jadi kanakan. Nah, ini mungkin saudara mengatakan, ini jenjang waktunya saudaraku, saya sudah pernah angkat ini dan bukan 1-2 kali, sering konten yang kemarin-kemarin ya, yang bulan-bulan yang lalu sampai tahun-tahun yang lalu. Jadi saudaraku, itu jenjang waktu sarang itu dicetak saudaraku itu tidak menentu. Biasa cetak sarang itu biasa kadang 10 hari dia sudah jadi, kadang juga 20 hari, kadang juga 1 bulan. Nah, tergantung dari kecepatannya. Ini seumpamanya dia merasa dirinya mau bertelur itu cepat dibikin sarang. Hanya biasanya kalau sudah dia bisa target dia punya walet ini, bahwa kalau saya bertelur, umpamanya walet ini ya bertelur yang betina kan, telurnya tidak jatuh lagi. Biasa nanti ngeram itu nanti dia tambah lagi sarangnya ya, bukan bahwa sarangnya itu jadi baru bertelur, tidak selamanya. Jadi biasa itu walet
biasa sementara ngeram dia juga tambah air liur itu sarang sampai membesar gitu ya. Dan ada juga saudara yang biasa mengatakan apakah itu nanti jadi sarang, istilahnya jadi sarang umpamanya 3 jari, umpamanya kita ambillah 3 jari ya, umpamanya mangkok atau umpamanya sudut sudah besar baru bertelur. Enggak, ada juga yang jadi baru bertelur, ada juga yang baru dua jari lebih, biasa juga lebih sedikit. Yang penting dia merasa bahwa telur itu kalau dia letakkan telurnya di sarang itu biasa dia tidak jatuh lagi, itu walet ya. Nanti dia pada waktu dia mengeram baru dia nambah terus ya, tiap malam itu nambah sampai membesar itu sarang. Jadi intinya yang jelasnya umur kalau telur saudara, kalau sarang itu tidak menentu. Ada yang cepat jadi, umpamanya sudah merasa diri sudah mau bertelur ya. Ada juga yang lambat jadi itu sarang. Ada bertahap juga itu sarang saudaraku ya, tidak menentu. Tetapi kalau sudah padat burungnya, padat waletnya itu cepat dibikin sarang. Nah itu walet. Terus umur itu telur saudaraku, setelah ini telur jadi ya, telur umur itu menjenjangi 1 bulan 3 hari. Biasa juga 1 bulan 4 hari, kadang 1 bulan 5. Ambillah 1 bulan 1 minggu lah, gitu paling lamanya. Nah itu jenjangnya itu telur di ngerami. Di ngerami kan 2 telur saudaraku ya, di ngerami. Itu 1 bulan lebih, ambil lamanya ya, kurang lebihnya bahasanya 1 bulan 1 minggu lah. Nah itu lamanya itu, begitu pun juga kanakan. Setelah ini telur sudah pecah jadi kanakan, setelah di ngerami tadi itu umur kanakan, begitu juga umur sampai dia mulai belajar terbang. 1 bulan juga lebih itu walet. Berarti umurnya itu menjenjangi 2 bulan lebih. 2 bulan kita ambil 2 bulan 10 hari kurang lebih. Itu walet baru terbang dari tempatnya tadi ini dari setelah dia mulai dari telur sampai di ngerami induknya sampai dia pecah jadi kanakan kecil, hingga lama-lama kelamaan sampai dia belajar terbang. Nah itu, jadi itu jenjangnya 2 bulan lebih itu dalam 1 generasi. Terus berapa lama lagi ini walet kalau sudah terbang, berapa lama baru dia bersarang juga seperti induk, istilahnya sudah dewasa, menjenjang ya, sudah menjenjang kedewasaan, maksudnya sudah bisa kawin dengan walet jantan dan betina. Itu umurnya ada yang 7 bulan, biasa juga ada 8 bulan. Jadi lama proses di saudaraku ya. Nah, tetapi bahasa terbang itu tadi sudah terbang itu dia bertelur lagi itu tadi 2 bulan lebih, kurang lebih 2 bulan itu. Hanya biasa saudara mendapatkan telur, umpamanya terbang kanakan, langsung saudara dapat lagi telur di situ. Oh berarti walet itu cepat bertelur. Enggak, biasa bukan ini yang tadi terbang kanakannya, lain lagi yang bertelur di situ. Biasa gitu. Biasa walet lain yang tempati bertelur itu. Jadi saudara itu perlu jenius. Tidak selamanya bahwa itu sarang nanti yang punya kanakan yang bikin sarang ini tadi itu yang tempatnya bertelur lagi, enggak. Makanya jangan heran saudaraku, baru-baru terbang kanakan langsung orang telur di situ diletakkan. Itu burung lain itu. Itu burung lain, istilahnya walet lain. Ya, itu makanya walet saudaraku itu justru selalu saya katakan bagus kalau populasinya dulu. Kan itu walet tidak selamanya bahwa itu tadi yang bikin sarang itu yang bertelur terus di situ, enggak. Biasa kalau terbang kanakannya baru 2-3 hari ada lagi telur di situ jadi. Itu. Ya, itu pertanyaan itu. Karena di rumah kayak gitu saudaraku ya, di rumah. Itu biasa baru 2 hari saya lihat ada lagi telur jadi. Itu bukan tadi induk itu bertelur. Jadi biasa bergantian. Dan mungkin bertanya saudara, oh kalau gitu itu enggak nambah sarang loh. Karena terbang itu nanti enggak juga, enggak selamanya juga gitu, enggak. Biasa juga walet yang ini sudah kan biasa ada waktunya itu bersamaan pulesan, langsung banyak pulesan. Itu membikin semua itu. Itu ada yang biasa terbang kanakan langsung ada telur di situ, biasa itu walet dia bikin.
biasa juga terbang kanakan, tetap itu wallet ya, tetap dia bikin saran. Nah, jadi cara mendalami di dunia perwalet saudaraku di dalam ruangan RBW itu tadi yang saya katakan, ya. Nah itu dalam satu generasi, sedangkan di sini 3 generasi, maksudnya 3 kali terbang kanakan. Nah ini saudara kita ini nama channelnya nih Yuma Yuba. Banyak pertanyaan mengenai adanya lagi bahasa saran saudaraku ya, jumlah saran lamanya ini banyak pertanyaan masuk. Nah, jadi ini lagi rutin lagi saya angkat karena ini banyak pertanyaan masuk. Jadi kalau 3 generasi saudaraku, kita kali 2 itu kali 3 itu umpamanya ratakanlah 2 bulan 1 minggu. Coba berarti 20, anggap 27 hari. 27 hari kali 3 berarti 60, 74, 81 ya. 4 kali 4 tambah 1 lagi ber-11. Berarti 81. Coba 81 saudaraku. Berarti coba hitung di situ. Nah, itu. Jadi itu kalau lolos semua itu, nah itu sarang. Begitupun juga jenjang waktunya. Nah, 2 bulan, 80. Berarti 4 bulan lebih. Kalau hitungan generasi. Kalau tidak, salah saudaraku, saya ulangi. Itu kan anggaplah 2 bulan 7 hari. Kalau 3 kali terbang kanakan 2 kali berarti 4 bulan berapa ya? 14 hari. Tambah 2 bulan lagi 7 hari berarti 6 bulan. Hampir 3 bulan, hampir 7 bulan saudaraku. Hampir 7 bulan itu 3 kali generasi. Kalau hitungan itu tadi yang jenjangnya, tetapi ada biasa juga sarang sudah jadi, karena kan terbang langsung ada lagi telur. Nah, itu generasi 3 generasi. Nah, terus saudara di sini kan sudah 21 sarang, sudah 21 sarangnya jadi. Sisa saudaraku di situ mendeteksi itu. Nah, coba perhatikan itu kanakan apa nambah. Kan biasa itu saudaraku ya, kanakan sudah berkali-kali ya, sudah keseringan terbang kanakan, tetapi walletnya gitu-gitu terus, bahasanya stagnan, berjalan di tempat. Loh, sudah berapa kali terbang kanakan, kenapa kanakannya ini kayak tidak nambah? Nggak biasa, memang biasa gitu saudaraku. Biasa kanakan itu kalau terbang, biasa tidak kembali. Nah, itulah bahasa saya saudaraku yang kayak kemarin-kemarin, bahwa biasa wallet itu kalau terbang kanakannya biasa lupa pulang. Maksudnya lupa pulang, lupa tempat kelahirannya. Biasa jadi apakah dia jadi wallet liar atau dia pindah tempat lain, salah masuk, itu kanakan biasanya gitu. Tetapi bukan juga bahwa kalau gitu saudaraku itu tidak bisa nambah ya bang ya, umpamanya. Enggak. Biasa juga saudara itu umpamanya kanakan burung saudara itu tidak kembali. Biasa juga ada kanakan lain juga kembali di gedung saudara. Istilahnya saling bertukar biasa. Itu. Nah itu. Jadi justru itu saudaraku saya selalu infokan, jangan selalu diganggu di dalam gedungnya. Supaya dia ini di dalam gedung ini dia bisa betahkan kanakan. Karena yang paling sulit ditarik saudaraku itu kanakan. Nah, biasa kanakan itu jadi di situ, maksudnya lahir di situ. Tetapi kalau sudah terbang, belajar terbang, biasa tidak kembali. Nah, tetapi jangan heran saudaraku, karena biasa juga ada burung lain, kanakan yang lain masuk di tempat saudara. Istilahnya baku tukar. Intinya itu. Itulah bahasa di dunia perwaletan, bahwa jangan selalu diganggu. Ya, karena itu kanakan saudaraku sensitif itu. Sensitif kanakan, belum terlalu lincah dia terbangnya. Jadi kalau kita selalu mengganggu ya, maksudnya mengganggu itu baru 1 minggu. Ada biasa saudaraku baru 1 minggu masuk lagi. Ada juga 10 hari masuk lagi. Kalau umpamanya 1-2 bulan itu masih ada harapan. Nah, tetapi kalau baru 1 minggu masuk lagi, karena banyak gitu saudaraku. Selalu dicek di dalam ruangannya. Nah, itu selalu saya katakan, itu bahasa penasarannya nggak bisa dia bendung, nggak bisa dia tahan. Karena itu yang paling sulit dilawan, mengenai adanya itu bahasa penasaran. Nah, sedangkan wallet ini maunya dia jangan ada gangguan di dalam. Kan begini, ya saudaraku saya jelaskan.
Itu kalau kanakan yang masuk saudara di dalam mengganggu juga. Itu kanakan kan kalau belum terlalu lincah terbang dia masuk di dalam bermanuver, saudara masuk, biasa itu kanakan terbentur di dalam. Kan belum lincah, tapi dia sudah terbang. Nah, itu dia biasa kaget. Nah, itu maksud bahwa bukan bahwa tidak, maksudnya ada pantangannya kalau kita masuk. Enggak, pantangannya hanya itu saudaraku, mengganggu di dalam gedung. Ya, enggak ada bahwa itu bahasa pribadi, ada bahasa pribadi ya. Ada istilahnya tidak boleh. Bukan bahwa tidak boleh, boleh-boleh saja. Hanya yang kita pikir saudaraku itu walet, itu kanakan. Kanakan yang belum terlalu mahir terbangnya di dalam. Saudara di dalam terus mengganggu, keluar masuk juga, sedikit masuk lagi. Biasa kanakan itu dia kaget, panik, langsung terbentur di, apakah di sekat atau di dinding, apa kalau saudara menggunakan dinding tembok atau dinding kayu itu, atau plasibor, kan banyak saudara kayak gedung kayak gitu. Nah, jadi saudara itu perlu jenis di situ. Nah, itu yang dimaksud itu, bahwa jangan selalu diganggu. Itu jawabannya. Nah, itu bukan bahwa kalau begitu tidak boleh masuk. Kalau gitu kapan masuk? Sebenarnya bahasa masuk saudaraku itu biar hari-hari saudara bisa masuk. Udah jadi masalah saudara, biar hari-hari. Hanya kendalanya ini ke wallet ini. Itu penjelasan yang pasenya, yang realnya, maksud saya, supaya saudara itu bisa memahami bahwa itu wallet sulit, tidak ingin selalu diganggu. Ya, karena wallet cepat betah dan berkeloni saudaraku, gedung yang jarang dimasuki. Coba kalau di goa, kan saudara, kan saya sudah contohkan. Nah, sering saya contohkan saudaraku, kenapa itu di goa cepat sekali dihuni wallet? Karena di situ terpenuhi keinginannya wallet. Bahasa terpenuhi itu berarti wallet ini tidak ada kendala bagi dirinya. Ya, mungkin saudara mengatakan kendala bagaimana, terpenuhi bagaimana, guru atau bank atau yang jelasnya bos. Nah, begini, itu bahasa kendala saudaraku, itu wallet sukanya di gua karena di situ dingin, lembab, sejuk, aman. Nah, itu ada juga yang bertanyakan di dalam itu gua bank itu bayar sebanyak ular. Iya memang, tetapi biasa itu ular itu kan bagian bawah. Sulit memanja itu ular kalau batu yang kayak berat. Nah, itu beda kalau manusia, karena dia bisa ambil apa ya, dia bisa jolok itu. Jadi itu wallet itu tahu loh. Nah, itu. Jadi intinya itu saudaraku, kalau saudara ingin walletnya cepat beradaptasi, amankan di dalam. Cara mengamankan, saudara jangan selalu mengganggu. Nah, itu saja kok. Nah, seperti pertanyaan saudara kita ini, sudah 3 kali generasi ya, sarannya sudah 21. Alhamdulillah saudaraku, ya luar biasa itu. Karena kali 3 itu 20 sarang, 21 sarang saudaraku, kali 21 sarang itu berarti kanakan jadi itu 42 satu generasi. 42 karena 21 kali 2 berarti 42 wallet kalau lolos semua. Mudah lolos semua ya, tidak ada yang jatuh telurnya. 42 kali 3 coba. Nah, 3 generasi loh, 3 kali terbang kanakan. Nah, kalau 2 kali berarti 84. Tambah lagi 1 generasi. Nah, tambah lagi itu berarti 40, 120 berapa ya? 126. Coba 3 generasi 126 ya, nggak salah ya. Nah, makanya jelasnya 100 lebih sarang. Jadi itu 3 generasi seumpamanya semua lolos. Oke lah, kita ambil saja, anggaplah jangan itu ambil saja, katakan saja 100 lah. Nah, mudah itu 100. Biasa ada telurnya jatuh, biasa juga ada kanakannya, biasa tidak kembali, biasa. Nah, jadi ini yang bagian dalam saudaraku ya, ini bahasa generasinya ya, penerus yang sudah jadi di dalam ruangan RBW saudara. Nah, belum kalau umpamanya ada wallet lagi nambah masuk. Jadi cepat, karena adanya tadi ini wallet di dalam aman. Ya, bagus pertanyaan saudaraku, bagus. Saya jempol.
mengenai adanya ini sudah 3 kali generasi belum dibuka sarangnya, maksudnya belum dipanen. Ya, jadi saudara di situ perlu jenius mengenai adanya bahasa, waktu, lamanya dan keamanannya. Waktu masuk, di mana waktu masuk, begitu juga lamanya itu sudah berapa lama itu. Itu juga keamanannya di dalam. Karena walet ini itu makanya saya gambarkan tadi, saya gambarkan di goa. Kenapa walet suka di goa? Karena itu jarang gangguan manusia. Itu. Nah, beda kalau walet sudah berkoloni yang sudah padat itu. Ya, sudah padat itu dia nggak biasa itu kalau kita masuk, karena dia sudah ramai. Tetapi kalau walet baru sedikit kita mengganggu itu beda kalau walet kandang dan goa. Goa itu kan meluas. Oleh kandang selalu diganggu saudaraku, makanya jangan kaget, jangan heran kalau banyak yang mati biasa itu kalau kita masuk. Memang kalau kita masuk walet pada di dalam, tidak langsung mati itu. Kalau umpamanya dia bentur-benturan, nabrak di dinding, di sirip apa, kan kalau umpamanya kita masuk ruangan 2 orang, 3 orang masuk panen, biasa memang tidak langsung mati. Tetapi tunggu saudaraku. Kan itu burung itu biasa kesakitan karena adanya terbentur di dinding apa itu, mana biasa terjepit umpamanya 3-4 hari tunggu, biasa di situ itu burung biasa itu biasa mati. Jadi kalau saudara masuk umpamanya masuk pengecetan kedua atau mau buka sarang panen sarang, jangan kaget kalau saudara mendapatkan burung yang mati. Itu tadi gitu terus. Jadi kalau umpamanya banyak sekatnya, itu lebih parah lagi, banyak sekat-sekat. Saudara panen sarang. Ini posisi saya saudaraku mengenai adanya sekat. Ya, baik sekat melintang atau sekat lurus. Justru saudara perlu memahami mengenai adanya bahasa itu kamar-kamarnya, kayak kos-kos di peta-peta di dalam. Wah, itu yang paling parah kalau gedung kecil lagi. Rendah lagi dari plak ke lantai itu. Dari lantai ke plak itu rendah, mana banyak sekat-sekatnya. Itu biasa banyak burung mati. Karena itu selalu nabrak kalau kita masuk. Padahal walet suka itu saudaraku tempat yang pelong. Hanya kalau bahasa pelong itu usahakan digelapkan. Jadi saudara di situ main di sekat telar satu. Saudara juga main di bagian ventilasi pencahayaan yang masuk di situ terpantul dari luar. Di situ diventilasi. Ini yang perlu sudah kontrol ya. Karena di sini saudara ini sudah tiga generasi, berarti ya alhamdulillah. Berarti itu generasi kan sudah katakan tadi. Kalau semua aman-aman itu lebih 100 loh. Ini yang di dalam, belum yang walet luar yang masuk. Coba. Nah, ini sebenarnya saudara, kalau bagus bagian dalamnya, tata ruangnya itu jarang diganggu ya. Semua terpenuhi walet. Itu lebih cepat lagi itu yang dari luar masuk di dalam daripada yang populasi di dalam. Hanya 2 kali populasi, double. Kalau bagus di dalam pamannya ya, cepat juga dia berkembang biak. Seperti saudara kita mengatakan sudah 3 generasi, mana juga burung luar masuk juga. Kan itu ada saudaraku ya. Ya mungkin saudara juga mengatakan, kalau hanya 2 nambahnya itu dalam 3 hari, 4 hari 2, kau sampai kapan banyak? Oh, tidak selamanya begitu saudaraku. Biasa sekaligus itu lama-lama kalau sudah banyak temannya di dalam ya. Oke lah, kita ambil saja dasar burung pamannya 50. Itu sudah cepat-cepat juga menarik itu. Kalau dia biasa walet pulang kalau pada waktu mulai petang, maghrib ya mulai malam. Biasa burung yang lain dia ngikut. Nah, berarti kalau banyak sudah keluar itu biasa banyak juga ngikut ya. Coba satu pasang saja ada yang ngikuti 1 atau 2. Kali sudah banyak burung semua ada yang ngikut semuanya itu. Makanya jangan heran, jangan kaget saudaraku kalau mengenai adanya gedung kalau sudah mulai banyak burungnya itu cepat menarik. Tapi intinya itu jangan selalu diganggu di dalam. Karena burung tadi yang ingin menginap tetapi selalu diganggu tidak jadi menginap lagi tuh. Ya, tidak jadi. Jangankan dulu bilang betah dulu. Inap saja dulu. Kan itu bahasa inap, dia masih beradaptasi. Bahasa beradaptasi mengenal tempat di dalam ruangan RBW saudara ini. Rumah burung walet ini, gedungnya saudaraku. Nah itu maksud saya, jangan selalu dikacau di dalam.
Apalagi kalau sedikit-sedikit itu anunya lagi nih mau diganti, anunya lagi mau dirombak, anunya. Oh, itu lebih parah lagi itu. Bukan lagi saudara parah, parah juga itu walet itu masuk. Sedangkan jarang diganggu saudaraku, biasa agak sulit walet itu menginap kalau tidak terpenuhi di dalamnya. Apalagi kalau tidak terpenuhi juga, selalu dikerja mengganggu terus. Sampai kapan saudara selalu memulai baru? Sampai kapan saudara memulai? Nah itu. Nah mungkin saudara lagi mengatakan, ini sudah lama guru, umpamanya ini sudah lama bang, tapi gitu terus jarang juga dimasuki, kenapa tidak ada perkembangan? Nah di situ selalu saya katakan, saudara juga perlu jenius, perlu memikirkan, ya perlu istilahnya bukan naluri saudara, bahwa walet itu selalu mengejar apa yang bikin penasaran walet. Ada itu judul saya punya Tukmail ya, itu ya yang kemarin itu, kalau nggak salah ya, yang tayang tadi kah? Nah, coba kemarin tayang. Coba. Jadi saudara perlu jenius. Bahasanya di walet ini penasaran sampai dia masuk di dalam gedung. Sisa kalau dia masuk di dalam, apa bedanya walet dengan saudara? Sama. Walet itu penasaran mengenai adanya di dalam gedung itu. Pokoknya sudah ada suara bunyi, masuk lagi di dalam itu, apa di dalam dia dapatkan. Begitu juga saudara. Saudara itu kalau di luar gedung itu penasaran juga, selalu mau ingin melihat perkembangan di dalam. Sama dong, sama. Hanya bedanya walet tinggal di dalam, saudara itu hanya menunggu kapan banyak waletnya, kapan nambah sarangnya. Nah, ada lagi sarang, itu terus begitu. Jadi tidak ada ujung. Sisa saudara itu mungkin kalau sudah banyak itu aman, enggak. Dulu saudara pun ada waletnya, ingin ada waletnya, biar tinggal yang penting ada sudah 2 pasang, ada 2 pasang lagi mau banyak lagi. Begitu terus itu, oh sudah ratusan nunya, kapan ini berapa, hanya kalau 100-an ini mau lagi ribu lagi, mau lagi juta waletnya, itu tidak ada ujung. Sama saran, kan saudara kan tahu, saudara kan bisa mendeteksi, bisa definisikan itu mengenai adanya bahasa saran. Coba. Saudara saran jadi 1, alhamdulillah umpamanya. Kalau 1 ini kapan ini baru bisa 1 ons? Coba. Kapan baru bisa 1 ons? Nggak usah dulu 1 kilo. Ada lagi nanti saran jadi lambat-lambat itu nambah sarang, ada 1 ons, mau lagi nambah lagi. Kalau 1 ons itu sampai kapan? Kapan berdiri ini modalnya bangunan kalau gini terus? Akhirnya nambah lagi sampai mendapat 3 ons atau 5 ons. Dapat lagi setengah kilo, 5 ons. Kalau 5 ons ini tidak sampai 1 kilo, kapan ini? Sudah lama ini gedung, sudah lama waktunya ini, capek. Coba. Nah, itu di situ keluh kesahnya kita di dunia perwaletan saudaraku. Saya sudah katakan, walet dihadapi saudaraku tidak semudah itu. Itulah bahasa saya, tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas, saudara. Jadi saudara perlu memahami itu di dunia perwaletan secara alamiah. Biar saudara itu akal-akali apa-apa itu kali dipasangkan gini, itu. Jadi saudara perlu jenius di dalam gedung saudara juga. Karena semua saya sudah alami saudaraku ya mengenai adanya di dunia perwaletan. Saya sudah lama di dunia perwaletan. Jadi alhamdulillah, keluh kesahnya luar biasa. Sangat-sangat mumpuni. Saya merasakan di dunia perwaletan saudaraku sudah lama. Jadi intinya itu tadi saudaraku ya, yang bahasa sudah 3 generasi, sudah 3 kali terbang kanakan, ya disyukuri. Apalagi sarangnya di sini sudah 21. Ya, jadi mudah-mudahan saudaraku dari 21 itu berlipat-lipat nanti. Nah, memang pertamanya kita itu sabar. Ya, intinya itu yang penting bagian di dalamnya sudah dioptimalkan ya. Nah, jangan selalu dipikir ini terus, yang penting sudah optimal, jangan mengganggu. Itu saja, jangan selalu diganggu saudaraku ya. Ada lagi saran, ya usahakan saudaraku ya. Ini masukan loh. Jangan diadakan dulu panen paksa. Tidak apa-apa berkali-kali. Nggak mungkin saudara lagi mengatakan, oh kalau lama dibuka sarangnya itu kan berubah warna. Biarkan dulu berubah warna saudaraku. Yang penting populasi kita utamakan dulu. Kalau populasinya mantap ya, oke. Bahasanya wow. Sarangnya juga akan begitu nanti. Jadi ujung-ujungnya kan kena lari ke saudara juga. Nah, intinya itu karena memang berat ya.
Jadi itulah tadi pertanyaan saudaraku ya, saya sudah jelaskan mengenai adanya pertanyaan karena saya selalu saya catat ini ya. Ini saya catat di bawah. Karena dulu kalau saya ngontes selalu saya catat. Hanya kalau hari-hari saya catat saudaraku panjang juga itu. Nah, ini bahwa mudahan apa yang saya utarakan saudaraku, yang saya sampaikan mudahan ada manfaatnya ya, intinya itu. Nah, intinya mari kita berjuang saudaraku, penuh kesabaran menghadapi walet ya. Mudahan saudara itu bisa terpenuhi keinginan saudara. Selama saudara itu mengiming-imingkan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan itu adalah koloninya walet ya, populasinya dan hasil adalah saran. Nah itu kan sudah banyak sudah kita yang sudah berhasil kelihatan ya. Itu yang lambat sabarlah ya, yang sudah standar ya disyukuri ya, yang sudah mulai meledak dia punya walet saran ya alhamdulillah. Pokoknya ratakanlah itu satu ujian semua saudaraku kalau kita di dunia perwaletan. Kan ini bukan kita yang ciptakan walet. Ya. Belajarlah kita istilahnya bahasa ikhlas, belajar bahasa syukur. Ya. Karena kalau bahasa itu sudah ke ujung itu tidak ada ujung kalau walet. Nah, itu saya katakan tadi, ya, ada lagi bangunannya jadi kalau banyak waletnya pasti mau nambah lagi bangunan. Gitu terus itu. Jadi tergantung dari kedewasaan kita dan kesadaran kita. Faktor satu adalah kesyukuran. Oke. Terima kasih banyak saudaraku, saya sudah diberikan pertanyaan saudara mengenai adanya ini. Saudara kita ini atas nama channelnya Yumayubah kalau tidak salah ya. Nah, ini dia menanyakan mengenai adanya sudah 3 kali generasi. Nah, itu maksudnya itu gimana bang? Saya sudah jelaskan tadi secara merinci, secara mendetail. Saudara di situ perlu mencerna. Ya, itu intinya. Jadi oke saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Adanya manusia biasa, letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.